سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat salat tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam ini. Sekali lagi tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dari mulai sahur sampai dengan pelaksanaan pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap beristiqamah untuk senantiasa mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari tiap individu kita, kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk kepada pekan pertama pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tentunya tidak ada hal yang mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah, dimudahkan kita secara keseluruhan dalam melaksanakan ibadah daripada ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kesempatan dan peluang waktu kita bisa bermanfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya selama 6 hari kita melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang kita dapatkan. Tentunya tidak hanya perubahan yang berkait dengan individual, tetapi juga perubahan yang sifatnya adalah sosial kemasyarakatan. Betapa tidak para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat 112 ketika kita berbicara bagaimana Allah menghadirkan kesalehan yang harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ternyata Allah telah memberikan jalan yang luar biasa sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan menjadi terhina, kalian akan menjadi sengsara manakala tidak terbangun dua komunikasi terbaik. Yang pertama, komunikasi yang perlu kita jalin adalah kebaikan ketika kita berkomunikasi yang disebut dengan hablum minallah, yang disebut dengan hubungan vertikal spiritual yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan menjadi sempurna hubungan hablum minallah manakala tidak terbangun dengan baik yang disebut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan yang berkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan.
Jadi kalau kita tarik kesimpulan yang sederhana bahwa kehadiran kita di muka bumi ini sebagai insan, sebagai manusia, maka sesungguhnya dua komunikasi itu harus betul-betul kita lakukan secara baik dan benar, tidak hanya mencakup hablum minallah, tetapi juga dengan hablum minannas. Dan kalau kita runtun ternyata bahwa yang diinginkan kesalehan yang harus dibina adalah yang menjadi utamanya tidak hanya yang berkait dengan saleh individual, tetapi kita juga diharapkan mampu memiliki yang disebut dengan kesalehan sosial. Kalau kita telik lebih jauh, ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah ibadah salat yang kita lakukan. Kita belum masuk kepada ibadah saum, tapi kita masuk kepada ibadah salat. Betapa ibadah salat menghadirkan dua dimensi yang sungguh sangat luar biasa sekali, yang kalau kita perhatikan, kalau kita laksanakan dengan baik di situ, bahwa di dalam ibadah salat tentu kita mengawali ibadah salat dengan ucapan takbir. Di dalam ibadah salat kita kenal di situ ada aqwalun, ada perkataan, ada af'alun, ada perbuatan. Perkataannya adalah kita dengan mengucapkan kalimat takbir, dan af'alnya adalah gerakan daripada ibadah salat itu sendiri. Dan ternyata awal ibadah salat itu sendiri kita awali dengan takbir, dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ketika kita menyampaikan ucapan Allahu Akbar, maka segalanya adalah yang paling besar, yang paling utama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada hubungan hablum minallah kita yang kita rawat dengan baik, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita perhatikan secara saksama, setelah ada perkataan dan ada perbuatan yang kita awali dengan takbir, ternyata di situ kita diakhiri dengan ucapan salam. Kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Ternyata disitulah yang dibangun, kalau kita perhatikan secara saksama, di situ ada dimensi yang disebut dengan hablum minallah. Manakala kita buka perkataan kita dan gerakan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di penghujung terakhir daripada ibadah salat kita ucapkan Assalamualaikum. Keselamatan diberikan kepada kita sekalian, kepada kalian, yang kita tunjukkan lewat sikap, perbuatan, dan contoh terbaik di dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah tarawih yang tentunya hadir pada malam hari ini hanya semata-mata kita berharap ada ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Tentunya ternyata dari dimensi-dimensi yang kita lakukan lewat ibadah salat, maka di situ hadir tidak hanya kesalehan individual, tetapi juga kita merawat yang disebut dengan kesalehan sosial. Dan tentunya yang diinginkan daripada kesalehan itu sendiri bukan hanya saleh semata-mata, bukan hanya kesalehan individual yang dirawat, bukan hanya kesalehan sosial yang dirawat, tetapi seyogianya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang saleh, tapi lebih daripada itu Allah menginginkan kita juga menjadi orang-orang yang muslih. Jadi ada perbedaan mendasar para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalehan daripada saleh itu sendiri adalah melekat dalam jiwa kita, tetapi pada proyeksi yang lebih jauh adalah kita diinginkan untuk menjadi orang-orang yang muslih, yaitu orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan-kebaikan, menuju kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan secara seksama, maka ketika kita hadir pada malam hari ini tentunya dengan tujuan yang sama, hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah kesyukuran dan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada keberimanan yang baik di dalam diri kita yang merawat diri kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau kita perhatikan secara seksama bahwa ibadah salat sunat tarawih, bahwa ibadah daripada ibadah bulan suci Ramadan, yaitu dengan panggilan sayang dan cintanya Allah kepada kita. Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakukan ibadah puasa itu, yang mana ibadah puasa menjadi satu paket terstruktur dengan baik, lewat kita lanjutkan dengan ibadah salat sunat tarawih. Dan ini kesyukuran terbesar yang tidak didapatkan kesempatan kecuali di dalam bulan suci Ramadan. Kira-kira dapat nggak kita di luar bulan suci Ramadan kegiatan salat sunat tarawih? Tidak pernah kita dapatkan kecuali kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Artinya para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah butuh kesungguhan kita bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan maksimal kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita perhatikan secara seksama bahwa kehadiran bulan suci Ramadan lewat ibadah puasa dalam kaitan membina kesalehan individual dan membina kesalehan sosial, tidak hanya sebatas kegiatan rutinitas tahunan yang tanpa makna, bukan itu maksudnya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat panggilan wahai orang-orang yang beriman, produk daripada bulan suci Ramadan itu hadir 2 bulan sebelumnya. Kapan itu? Ketika kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita selalu lantunkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji lebih dalam berkait dengan keberkahan itu sendiri, maka literasi agama memberikan batasan yang namanya berkah itu adalah kasratuz ziyadah. Artinya bertambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sidang para jamaah tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan secara seksama betapa tidak kita sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, silakan tengok kiri kanan di antara kita. Adakah saudara kita yang masih ada hari ini? Atau justru saudara-saudara kita, tetangga kita sudah tidak punya kesempatan? Sekarang kita kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah doa kita. Lepas dari tidak berdoa atau berdoa kita minta sama Allah, Allah wa bariklah Allah Mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ketemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukrulillah, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau kita bedah lebih jauh, ternyata sebagian para ulama memberikan gambaran yang lebih detail daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab itu adalah bulannya kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban itu para ulama mengatakan syahrus sillah ala nabiyil mukhtar, yaitu bulan di mana kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita ketemu pada malam hari ini, Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kaitan-kaitan daripada yang berkait dengan kesalehan individual dan kesalehan sosial betul-betul dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Disitulah kita banyak lihat bagaimana peluang-peluang kebaikan dijabarkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kesempatan-kesempatan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hanya semata-mata kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat daripada bulan suci Ramadan, di mana kita diberikan peluang-peluang kebaikan yang tidak hanya saleh individual yang kita rawat, tetapi juga kita diminta untuk menghadirkan saleh sosial. Bagaimana Allah memberikan peluang terbaik lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi makan terhadap orang yang berpuasa, maka kedudukan pahalanya sama seperti orang berbuka puasa. Rasakan bagaimana nikmatnya satu butir kurma dan satu gelas air yang kita rasakan. Kita hanya bisa mengucapkan zahabat dhama'u wabtalatil urufu wasabatal ajru insyaallah. Kita mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Perhatikan jamaah, itu saleh individual yang kita rasakan. Bagaimana dengan kesalehan sosial yang harusnya juga terwujud di dalam kehidupan kita? Kita masih bisa menikmati satu butir kurma dengan bahagia. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina hari ini? Perhatikan, mereka tidak mendapatkan untuk berbuka puasa, bahkan untuk sahur saja mereka tidak mendapatkan. Kita sudah diberikan sedemikian rupa nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Masa mau menyanyiakan kesempatan yang Allah hadirkan 30 hari di dalam bulan suci Ramadan? Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid, di mana musola pada hari pertama, kedua, ketiga tidak bisa menampung masjid ini dengan seberapa luasnya pun. Bahkan tadi saya sempat bincang-bincang dengan Ketua Masjid Babus Salam, Al-Ustadz Zainuddin. Beliau bilang pada hari pertama itu jamaah sampai bawah. Tapi setelah sepekan ini banyak sekali kemajuan-kemajuan di mana masjid musola. Kemajuan yang paling menonjol adalah safnya makin maju. Ini kondisi real daripada masyarakat kita. Apa yang sebenarnya yang dicari? Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berpikir secara baik dan benar. Dari 365 hari yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan peluang 30 hari terbaik yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan 30 hari yang Allah berikan dan belum tentu kita ketemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang? Itulah kekuatan yang seharusnya terjawab di dalam diri kita. Qul ya ibadi alladzina asrafu anfusahum fatasabbabu bir rahmatillah. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka asrafu, mereka lalai, mereka masih saja mau menturutkan hawa nafsunya. Perhatikan secara sesama kata Allah Subhanahu wa taala, maka bergegaslah, sesungguhnya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih terbuka dengan lebar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya peluang-peluang kebaikan yang Allah hadirkan di tengah-tengah ibadah puasa itu harusnya kita betul-betul dapat meraihnya dengan sebaik-baiknya, karena inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Maka niatkan para jamaah di dalam hati kita, saya akan mengakhiri bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan saya akan melaksanakan aktivitas bulan Ramadan diisi dengan penuh kebaikan. Tidak ada satu detik pun waktu yang tidak berarti. Artinya lewat bisa dengan ibadah puasa, lewat ibadah membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagi terhadap sesama, dan insya Allah target pembelajaran ibadah puasa yang dihadirkan di dalam kehidupan kita betul-betul dapat memberikan makna yang berarti. Dan kalau perlu kita menyatakan barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah mempermudahkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan.
dan Allah masih memberikan kesempatan terbaik di dalam kehidupan untuk menyelesaikan Ramadan ini menjadi lebih baik di dalam Ramadan tahun ini dibanding dengan Ramadan yang akan datang. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويه جامعة رحمكم الله.